Kemarin aja ngeluarin single aja masih, wah Marcel ternyata sudah login. Wah syukurlah. Kita nggak pernah tahu kayak gitu. Ya. Islam itu nggak ribet kok. Ya. Nggak complicated kok. Kadang-kadang kita yang membuatnya jadi sangat complicated. Ya. Gitu. Lo tidak berhak kemudian lo merasa tahu semuanya, lalu kemudian lo merasa bahwa lo lebih dari yang lain salah, yang lain salah. Ya. Jadi jangan jumawa. Ya. Santai, relax. Nanti orang bisa menentukan, oh apakah mungkin gue bermanfaat jadi villain? Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue akan nanya pertanyaan yang cukup berat habis ini. Tapi gue bentar lagi kan buka nih gitu kan. Jadi gue mau nuangin lu teh dulu bro. Oh siap. Wah thank you. Duh pertanyaan berat apa lagi? Yang berat emang ya? Ini by the way karena gue suka banget kurma ya. Iya. Jadi ini gue emang pilihinnya buat lo Sariwangi kurma dan madu bro. Wow thank you. Ini aromanya enak banget bro. Jadi ini aromanya berasal dari perpaduan kurma dan madu yang bikin suasana bulan puasa itu makin kerasa hangat. Apalagi kurma kan emang identik banget ya sama bulan puasa kan. Nah jadi kayaknya kurang afdol kalau misalnya bulan puasa gini kita nggak nyetok teh Sariwangi kurma madu. Wah asli. Jadi menurut gue ini minuman yang pas banget untuk diminum ketika lu lagi buka puasa. Tapi gue yakin banget lu udah gak sabar untuk nyobain tehnya. Sabar. Belum waktunya berbuka. Kita ngobrol lagi aja ya. Nah gini Sel, gue ngerasa ya bro ya. Dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang. Lu semakin mendalami Islam. Ya. I don't know, I feel that way. Kayak I don't know what happened. Apakah karena emang kita benar-benar viral banget saat itu sampai akhirnya lo ya udahlah ini identitas gue yang sejati-sejatinya banget gue dalemin banget nget gitu. Like I don't know. And then you said banyak proses juga gitu di dalam diri lo. Like makanya tadi gue tanya gitu, gue sampai benar-benar what happened to Marcel? Satu hal yang mungkin gue senang juga dan gue bangga sekali lagi bisa ketemu lu itu adalah nggak semua orang bisa gue cerita kayak begini. Itu loh. Yeah. Karena beberapa hal memang harus gue simpen sendiri dan gue nikmatin sendiri. Gue harus jalanin aja gitu prosesnya gitu. Just go with the flow aja gitu. Betul. Ngikutin ya. Jadi kayak di satu sisi mungkin gue cerita nih dan ya lo melihat gue, wah Marcel ada satu apa istilahnya kalau di keyboard ketranspose nih gitu. Ya, trigger lah. Ada trigger tapi kembali lagi selalu ada pelajaran aja gitu setiap kali ketemu gitu. Jadi gue juga sekali lagi terima kasih banget ini untuk kesempatan ini bro. Bener. Oh thank you. Karena selalu ada upaya untuk perbaikan, selalu ada upaya untuk updating, selalu ada upaya untuk membuat segala sesuatu dari apa yang kita selama ini yakini setengah-setengah jadi lebih makin. Kita Dan leveling up bareng lah. Bukan tidak mungkin kok. Tadi seperti yang lo bilang itu juga benar bahwa dari waktu gue ngobrol sama lo dan gue juga semakin yakin dengan bukan hanya identitas itu sesuatu yang di luar. Di luarnya aja. Di luar dan gue lebih seolah-olah gue bertanggung jawab pada orang-orang di luar ini gitu. Yeah, sedangkan untuk beberapa hal gue tanggung jawab sama yang menciptakan gue gitu. Yang membuat gue condition ada di sini gitu. Yeah. Tapi di satu sisi makin kesini gue juga sadar bahwa ya itu tadi gue bilang tugasnya menjadi jembatan. Yeah. Jadi gue tidak bisa hanya menyimpan itu sendiri ya. Tapi di satu sisi juga gue tidak bisa hanya berpegang pada hal-hal yang sifatnya duniawi aja gitu. Ngerti kan? Ya. Jadi ada beberapa hal memang gue harus cerita tanpa bermaksud untuk wah semoga gue menginspirasi karena kalau udah niatnya udah gitu udah lain. Udah beda. Dan gue bukan tipe yang begitu gitu. Gue bukan tipe yang ya kalau misalnya gue niatnya mau inspiring atau apa dari dulu juga gue udah kasih tahu kan. Kan semua orang bahkan banyak yang kaget tahu gue mualaf itu kan setelah banyak setelah kaget. Ngobrol sama lu 4 tahun yang lalu. Banyak kaget banget. Kemarin aja ngeluarin single aja masih wah Marcel ternyata sudah login.
Wah syukurlah. Lah udah lama kali. I mean gitulah maksudnya. Nonton dong Daniel tetangga kamu. Gitu. Gimana sih. Biar jadi 15 atau 20 juta gitu. Tapi bro, tawakal. So itu lu menciptakan lagu tawakal itu di mana? Kayak mungkin lu lagi sholat kah, mungkin lu lagi berpuasa kah, mungkin lu lagi di masjid mana, atau mungkin lu lagi umroh kah? Like what? Brother, gue lagi di salon. Bukan karena rambut gue. No, gue tau lo mau ngomong apa. Pak lagi krimbat pak di salon pak. Tapi krimbat boleh. Oh krimbat boleh. Krimbat boleh, pijat, refleksi boleh. Oke. Gini, jadi waktu itu gue, gini lah. Emang ada lah kepikiran lah untuk suatu saat gue pengen cerita tentang apa sih sebetulnya pemahaman gue mengenai hidup, mengenai kerohanian dan segala macam gitu. Sekali lagi tanpa ada niat untuk misalnya kayak menginspirasi, ya. Tapi ide ini ada dorongan untuk jangan hanya cuman berada di obrolan-obrolan di pertemanan-pertemanan aja gitu, karena nggak apa-apa kok. Gitu. Nggak apa-apa kok lo cerita gitu. Ini sesuatu yang wajar kok gitu. Cuman memang kembali lagi gue adalah orang yang juga percaya kalau belum momennya Tuhan belum kasih belum gitu. Sampai satu momen, dan itu momen yang nggak sama sekali nggak disangka-sangka. Gue lagi di salon, gue lagi di Bandung. Tanggal 30 Januari itu gue ngeliat. 30 Januari 2024. Gue lagi nggak ada apa-apa, pokoknya lagi seneng, happy aja biasa gitu nemenin bini gue lagi di salon. Ini by the way tolong di highlight ya, karena ternyata Marcel lagi seneng, lagi bahagia nemenin istri di salon. Berapa banyak suami-suami yang lagi nemenin di salon, hatinya ngedumel terus gitu. Gue mendingan, gue harus. Tapi ini dia lagi seneng dan lagi bahagia, lagi konten gitu ya. Rezekinya pas hari itu di salon. Selain memang gue nemenin dia, ya udah gue happy, seneng gitu ya. Terus terus kita juga pada saat itu di Bandung gue naik motor berdua gitu. Bukan naik mobil, jadi naik motor berdua gitu. Terus puter-puter gitu ya. Terus udah gitu gue di salon itu juga gue ketemu dosen gue dosen lama sekali, dosen peradilan tata usaha negara zaman gue kuliah hukum dulu. Itu juga gue yang wah gitu udah lama gak ketemu bapak ini. Terus yang dia yang support gitu. Gimana kamu mau sekolah lagi atau enggak gimana? Wah belum pak, tenang lah pak, sabar. Udah jadi seneng gue double tuh udah. Terus tiba-tiba ya itu kok gue kayak ada dorongan apa gitu, kayak spider sense gitu ya. Wah gue ambil handphone gue, terus gue buka notes, ini sambil di food reflexology nih. Oh masih oke. Itu kesenangan yang ketiga tuh. Lagi refleksologi juga. Lagi refleksologi walaupun ada pelan-pelan sakit. Terus gue buka, gue nulis lirik itu. Belum ada judul tawakal ya, belum ada judul tawakal. Itu gue tulis ya kurang hampir menuju 30 menit lah. Itu selesai dari awal sampai habis. Dan gak diedit lagi. Itu that's the lyric. Diedit hanya mengikuti si notasi aja. Tapi mostly itu tidak ada yang berarti. Cuman memang gue kan dasar si perfeksionis ya kan ya. Gue pasti nanya ke beberapa temen yang gue percaya. Gue ada 2 temen yang memang gue biasa selalu tanya untuk urusan lirik dan juga untuk urusan materinya. Karena ini materinya kan bukan materi yang main-main gitu ya. Karena ini pertama kalinya banget sih. Lu keluarin sebuah lagu yang bertemakan religi dan tawakal juga. Tawakal itu artinya apa? Tawakal itu berserah, surrender. Fokus, pokoknya. Apa bedanya sama ikhlas? Ikhlas itu lebih kepada kita kalau ikhlas itu lebih kepada pemahaman pribadi bahwa kita harus bersungguh-sungguh, harus lebih ke dalam gitu ya. Kalau tawakal itu lebih kepada kita serahkan kepada yang kuat aja gitu. Yang kuatnya siapa gitu. Kalau ikhlas tuh kayak ada sabarnya, ada segala macam lah gitu ya. So, gue pengen fokus masuk ke dalam soal si lirik dari tawakal ini sendiri gitu. Karena memang ini based on your spiritual journey. Gue ngerasa banyak orang sangat fokus sama nanti ketika gue mati gue bakal masuk surga.
dia fokus banget sama apapun yang dilakuin supaya dia bisa masuk surga gitu. Kalau gue sih seneng kalau semuanya bisa bareng-bareng, kenapa enggak ya? That's amazing bro. That's Sebetulnya. amazing. Walaupun Exactly. pada akhirnya juga banyak yang bilang bahwa pada akhirnya kita lahir sendiri, berangkat sendiri gitu kan. Yeah, of course. Iya, tapi ya kembali lagi gitu. Tugasnya itu tadi kan. Yeah. Tugasnya kita masing-masing orang punya tugas. Nah, gue merasa tugas gue ya hanya untuk ngasih tahu bahwa seperti ini kok sebetulnya Yeah. gitu. Dan nggak perlu harus yang effortnya terlalu besar dalam arti harus wah gitu. Ya. Yang penting lu tahu bagaimana cara menyeimbangkan yang itu tadi. Ya. Lu bilang hubungan lu sama Allah, hubungan lu sama manusia, hubungan lu sama alam. Alam, ya. Ya, nyantai aja dan Islam itu nggak ribet kok. Ya. Gitu. Nggak complicated kok. Kadang-kadang kita yang membuatnya jadi sangat complicated Ya. gitu. Ya. Itu yang gue dapet ya. Beautiful. Nah, jadi akhirnya lirik lagu Tawakal ini adalah tentang spiritual journey lo dan purpose lo sendiri gitu. Nah, tell me more about the lyric gitu. Maksudnya ada kata-kata yang menurut lo wah paling kena banget di hati lo atau tell me more about the lyric. Yang paling highlight gua adalah dua di kalimat ini, berguna di dunia, bersinar di akhirat. Makan malamnya mana? Dia bilang makan malam aman. Tenang dulu, dengan secangkir sari wangi, jadi tenang kemudian. Tanda tanyanya hilang. Tapi cintaku padamu gak akan hilang. Berguna di dunia, bersinar di akhirat. Iya, berguna di dunia. It's beautiful. Jadi menjadi sesuatu yang punya guna karena sebaik-baiknya manusia adalah yang punya guna buat manusia lain. That's so good. Itu jelas kan? Iya. Lalu kemudian nanti tujuannya adalah supaya kita bisa bersinar di akhirat dalam hubungannya nanti dengan yang penciptakan kita gitu. Iya. Nah itu, kata-kata itu. Tadinya sempet gue kepikir apakah judulnya ini aja ya. Cuman kembali lagi lah kan ngobrol nggak usah. Tawakal aja itu cukup. Karena semuanya kuncinya pada akhirnya serahkan. Dan ada satu juga kata-kata yang hakikatnya manusia yang serupa citranya. Serupa citranya di sini banyak kemarin juga yang bertanya, gimana sih lo mengisahkan seolah-olah Tuhan adalah lo? Bukan. Justru gue mau nunjukin bahwa kita menjadi manifestasi dari kebesaran Allah gitu. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam melakukan menyeimbangkan diri kita itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah manifestasi Allah di dunia gitu. Kebesarannya itu kita bisa perlihatkan lewat perbuatan kita sehari-hari. Gitu. So good. Cuman kembali lagi, apakah kita bisa kemudian jumawa dengan itu karena kita sudah tahu? No. Termaknai oleh ridhonya. Ridhonya itu kuncinya. Ridho itu is the wisdom from Him. Wisdom from God. Oke. Iya, jadi kalau ada cerita lah bahwa orang yang beribadah setiap hari tidak pernah luntur gitu ya. Tiba-tiba kalah sama satu orang yang selama hidupnya berdosa, tapi kemudian dia melakukan satu kebaikan, simple, lalu kemudian oleh karena ridhonya Allah, dia masuk surga. Wow. Iya. Oke. Jadi ini bukti bahwa tetap Allah adalah yang pemegang hak prerogatifnya gitu. Betul. Nah selama ini kan gue selalu ngerasa, maaf nih, correct me if I'm wrong gitu. Gue melihat banyak orang-orang yang kemudian mengambil hak itu dari Allah gitu. Mengambil hak itu, seolah itu hak dia juga untuk bisa memiliki kuasa untuk menentukan, oh ini salah. Oh ini gak bener. Wah lo gak masuk lo. Lo gak dapet lo puasa kayak gini. Wah lo gak dapet tuh sholat kayak gitu. Wah gak dapet. Ngaco lo. Atau ya mungkin bahasanya adalah mengkafir-kafirkan orang. Atau membawa orang ke dalam konteks yang bahkan ritual yang berbeda pun masalah nggak tahu ya, gue sempet denger juga dari temen gue yang muslim gitu ya, kayak masalah jari gitu misalnya pas lagi sholat, itu pun juga kayaknya jadi dipermasalahkan begitu besarnya, atau masalah berpakaian dan lain-lain gitu. Jadi gue ngerasa iya sih, gue ngerti banget sih where adab you coming itu from. harus kita jalanin dan ya adab-adab tertentu harus kita jalanin karena memang nggak bisa dipungkiri ada beberapa yang memang secara dogma memang harus kita ikut ya. Right. Gitu. Tapi gini, kembali lagi itu jangan sampai membutakan kita. Makanya tadi gue tuh cocok sekali dengan konsep umatan wasatan ini, the middle community, umat pertengahan ini. Oke. Di surat Al-Baqarah 143 ini, karena itu somehow memberikan kita pemahaman bahwa lo boleh gitu, lo boleh mengedepankan apapun yang lo tahu tentang adab, tentang dogma, tentang apapun, tapi lo jangan sampai lupa bahwa Tuhan yang punya wisdomnya gitu. Ya.
Jadi lo tidak berhak kemudian lo merasa tahu semuanya, lalu kemudian lo merasa bahwa lo lebih dari yang lain salah, yang lain salah, yang lain salah. Ya. Satu hal yang mungkin bisa lo lakukan adalah lo memberi contoh, bukan ngasih tahu. Ya, gitu. ya. Itu. Ya. Makanya kalau misalnya tadi ada yang secara ritual mungkin berbeda, wah banyak yang protes gitu, wah itu bid'ah, itu musyrik atau apapun gitu. Right. Gue bahkan tidak merasa tidak punya hak untuk ngasih tahu begitu karena pada akhirnya yang menentukan bukan gue. Nah, di situ batasannya bahwa apa? Ada hak vetonya di sana. Exactly. Ya, jadi lo merasa lo baik nih, lo merasa sudah menjalankan semuanya nih di dunia nih, lo sudah menjalankan balance apapun itu, whatever itu yang seperti yang tadi kita obrolin. Tapi kalau bos tidak ridho, ya, jadi jangan jumawa. Santai, relax. Ya kan, kedepanin awareness lo terus. Cari terus keseimbangan antara lo menjalankan ajaran-ajaran yang lo imanin, tanpa mengganggu ajaran-ajaran yang diimani orang lain, apapun itu, ya, melihat pesan-pesan lewat hukum alam, lewat apa yang terjadi di alam, sambil tetap menjaga hubungan lo dengan manusia-manusia, dimulai dari diri lo sendiri. Gitu, dimulai dari diri lo sendiri gimana caranya? Simple lah. Kalau lo melakukan sesuatu, pikir dulu dalam arti ini akan menyakiti orang atau tidak. Atau misalnya dibalik. Cermin aja, gue selalu pakai metode cermin sih. Oke. Kayak gimana tuh? Ya, apapun yang lu lakukan ke orang, lakuin dulu ke diri sendiri. Kalau lu nggak enak, udah pasti orang juga nggak enak mikirnya gitu aja. Wow. Udahlah gampang lah. Jangan dibikin ribet gitu. Jangan lakuin sesuatu ke orang kalau lu sendiri nggak kuat juga ngalaminnya gitu. Gue yakin gitu kan. Orang kita sama kok pada dasarnya gitu. Sama dalam arti pemahamannya ya gitu. Gitu sih kalau gue ngelihatnya gitu. Jadi kembali lagi, nah di lagu Tawakal ini gue coba untuk ngasih lihat apa yang gue pahami mengenai kehidupan ini sebetulnya dan gitu loh. Bahwa itu tadi, bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang seimbang, yang bisa menyeimbangkan itu tadi hablum minanas, hablum minallah dengan hablum minal alam. Tapi ingat kita juga tidak boleh ekstrim, merasa bahwa kita paling kuat karena tetap ridhonya Allah yang jadi vetonya kita gitu. Dia akan menentukan. Enggak. Bukan itu yang gue maksud. Lo selama ini over exaggerating misalnya gitu. Ya kan kita nggak pernah tahu kayak gitu. Ya. Nah itu. Jadi di situ tujuannya adalah itu tadi supaya lo berguna di dunia. Berguna di dunia itu maksudnya lo punya punya manfaat. Nah, apakah lo nanti misalnya kembali lagi tadi yang sempat kita ngobrol juga di off air. Lo mau jadi apa? Mau jadi hero? Mau jadi villain, peran-peran ini kan, atau mau jadi anti-hero, atau simple cuman mau jadi virus saja. Oke, itu can you please elaborate? Ini by the way masih berhubungan dengan lagu Tawakal gitu ya. Jadi harapan lo ketika orang mendengarkan lagu Tawakal, apakah dia akan pengen jadi hero, anti-hero, villain, atau virus? Dan boleh nggak didefinisikan gitu ya? Apa sih kalau misalnya lo pengen jadi hero, anti-hero, villain, sama virus di dunia ini menurut definisi Marcel Siahaan sendiri? Masing-masing sebetulnya purpose-nya jelas kan. Yang hero juga purpose-nya jelas, villain juga purpose-nya jelas. Hero sebetulnya sebagai pahlawan, lo pengen membawa kebaikan di dunia ini, right? Dan apakah hero itu harus melawan yang jahat? Kalau dalam konsep ini ya, gitu kan. Tapi kembali lagi kan ada juga misalnya konsep anti-hero juga kan. Oke, anti-hero itu apa definisinya? Kalau anti-hero itu pokoknya yang ya gua sebetulnya punya potensi untuk melawan kejahatan tapi gua nggak peduli, bukan urusan gua gitu. Oke. Ya udah biarin aja, gua punya urusan gua sendiri. Gua mau menyelesaikan urusan gua. Tapi sebenarnya gua punya kapasitas untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang apatis sama apa yang sudah whatever, cuek aja gitu kayak whatever. Ya kalau di tokoh-tokoh superhero mungkin kayak Deadpool gitu ya. Deadpool, dia punya universe sendiri, dia gak peduli sama apa yang terjadi sama Avengers gitu. Tapi dia punya kapasitas untuk dia bisa melakukan kebaikan kan. Dia bisa bantu orang dengan karena dia stuck di circumstances itu gitu. Jadi akhirnya mau gak mau, ya udah, oke, make sense. Deadpool. Intinya adalah apapun yang mau kita tuju, ya itu tadi ada guna nggak, ada manfaat nggak? Itu aja. Nanti orang bisa menentukan, apakah mungkin gue bermanfaat jadi villain? Karena pada akhirnya hero harus ada villain. Hero ada villain, ya kan? Masing-masing saling mendefinisikan, bener nggak lo? Iya kan? Mungkin bisa jadi dia villain menurut dia gitu kan. Tapi menurut orang lain enggak kok, dia bantu banyak orang. Gitu. Right. Ini hero tapi
dari awal jalannya udah ngaco nih. Dengan duit korupnya, dia membangun banyak sekali sekolah-sekolahan. Kan? Nah, itu kan makanya kembali lagi. Itu tadi karena apa yang kita ambil, purpose yang kita ambil, ya purpose yang mau kita jalanin atau tujuan yang mau kita jalanin kan pada akhirnya ada konsekuensi-konsekuensi. Ya. Nah konsekuensi itu yang dari awal kita sudah harus pikirkan itu tadi. Kayak tadi lo bilang itu bagus banget tuh. Dengan duit gue yang gue korupsi ini, gue bisa bangun apa? Hero sih. Untuk masyarakat. Iya kan? Hero itu, sih. Hero sih. Tapi gak gitu. Gitu kan. Gak gitu juga sih. Virus. Kalau virus ya gitu. Cuman nyedot sumber daya, ya kan, ngabisin oksigen. Tapi ya gak ada gunanya. Dia cuma berkembang biak membelah diri aja. Wow. Nambah porsi secara quantity tapi secara quantity tapi quality-nya nggak ada. Quality-nya nggak ada. Wow. Gitu aja virus. Ya. Kalau nonton The Matrix kan lo tau kan. Ya. Human is like a virus. Ya. Kata Agent Smith. Iya Agent Smith. Wow. Itu salah satu film yang gua juga sangat spiritual itu. Sangat spiritual. The Matrix ya. Exactly. Gila Kan? Neo jadi the one gitu kan. He's like the Messiah. The Messiah, the chosen one. Habis itu kapalnya juga namanya Nebuchadnezzar. Jadi kayak it's all based on like biblically. But anyway, ketika orang mendengarkan lagu Tawakal, yang mungkin kalau misalnya kalian sekarang penasaran lagunya seperti apa sih, cek aja di YouTube. Search barnya di atas kita deh. Search Tawakal Marcel. Kita jembatannya Nabi kita gitu, ya kan? Nabi Muhammad plus manifestasinya Allah. Berat loh itu tugasnya 2 tuh. Ya. Wah Marcel itu masih gini-gini aja gitu. Marcel itu masih jauh dari yang ideal. Anak-anak lu sekarang ada berapa? 3? Penting kah mereka beragama yang sama dengan lu? Gue tidak bisa mentolerir itu gitu loh. Kebodohan itu terjadi. Jangan bodoh gitu.